Ini adalah surat keputusan direksi nomor 04/2019/SK/HKO.01/2021. Lihat ya, di mukadimah ini tercantum sekian undang-undang 13 khususnya ya. Apa saja yang diatur di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu? Salah satu yang disebut adalah kita krusial. Pasal krusial yang ada di dalam Undang-Undang 13 2003 yang dicantumkan dalam SK Direksi 04/29/3/SK/HKO.01/2021 ini adalah tentang gaji pokok. Gaji pokok itu diatur di dalam undang-undang. Dan secara undang-undang pun gaji pokok itu boleh tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jika tidak dilaksanakannya atau tidak diimplementasikannya ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang gaji pokok, hanya berdasarkan asumsi, hanya berdasarkan persepsi dan keputusan-keputusan yang tidak bersandar kepada undang-undang, yang tidak mengacu kepada undang-undang, maka peraturan itu batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang 13 2003 bahwa peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu untuk peraturan perusahaan. Untuk PKB itu diatur di dalam pasal 124 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 bahwa perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3, dalam hal isi atau muatan perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan perundang-undangan. Ya. Kenapa saya mencoba menyampaikan pesan dengan membuka SK direksi ini? Ada yang bisa tebak ya? Kenapa argumen saya hari ini? Saya tampakkan referensi SK Direksi 04/2019/SK/HKO.01/2021 ini, dan menunjukkan bahwa di lembaran pertama SK ini dicantumkan beberapa undang-undang. Artinya bahwa penyampaian melalui SK direksi ini, yaitu muatan-muatan yang ada di dalamnya, ya, ingin disampaikan bahwa semua mengacu kepada ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dicantumkan di halaman depan SK ini. Kita kembali ke pasal krusial yang kita sebut itu. Ya. Undang-Undang 13 tahun 2003 memuat suatu ketentuan yang krusial di pasal 94. Apa bunyi pasal 94 itu? Ini adalah peraturan perundang-undangan awal yang mengatur formulasi upah pokok yang proporsional. Nah, pasal 94 dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap
maka besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Dua komponen ini ada di dalam paket gaji. Paket gaji kita terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Pertanyaannya, apakah komponen upah pokok di dalam paket gaji itu sudah sesuai dengan ketentuan pasal 94 Undang-Undang 13 2003? Faktanya jauh dari sesuai. Karena umumnya total gaji pokok kita untuk golongan 2, D dan 3A itu di angka 1 juta. Nah, ketika gaji pokok itu 1 juta dan tunjangan tetap 4 juta, maka totalnya adalah 5 juta. Untuk mendapatkan upah pokok yang proporsional, maka 5 juta ini yang ditotalkan tadi harus dikali 75% untuk menimbulkan upah pokok yang proporsional. Nah, saya katakan tadi bahwa SK Direksi ini memuat Undang-Undang 13 tahun 2003, di mana di dalam undang-undang ini ada pasal krusial yang mengatur formulasi upah pokok yang tidak diterapkan oleh perusahaan. Apa alasan mendasar? Alasan mendasar tentang hukum, atau alasan yang berdasar hukum, hingga perusahaan tidak menerapkan upah pokok yang proporsional. Itu pertanyaan, taruh dulu di dalam kepala, jangan ditanyakan keluar dulu, di dalam kepala, dinalar sebaik-baiknya, lalu kita relevansikan, kita koherensikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Saya buka satu undang-undang lagi. Undang-Undang 19 tahun 2003. Ada yang tahu undang-undang apa ini? Mudah-mudahan ada yang tahu. Undang-Undang 19 tahun 2003 adalah undang-undang tentang badan usaha milik negara. Di dalam pasal 3 Undang-Undang 19 tahun 2003 ini diatur terhadap BUMN berlaku undang-undang ini, yaitu Undang-Undang 19 tahun 2003. Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kita bahas di sini adalah peraturan perundang-undangan lainnya yang dimaksud di dalam pasal 3 Undang-Undang 19 tahun 2003 adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia yang menyangkut tentang BUMN dan pelaksanaan fungsi atau tugas dari BUMN harus dilaksanakan oleh BUMN itu, termasuk Undang-Undang 13 tahun 2003. Karena BUMN menggunakan tenaga kerja, maka ketentuan peraturan Undang-Undang 13 tahun 2003 harus dilaksanakan oleh badan usaha milik negara. Di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ada pasal 94 yang mengatur formulasi upah pokok. Apakah PT Pelni menaati ketentuan pasal 94 Undang-Undang 13 tahun 2003? Jika tidak, maka PT Pelni tidak menaati pasal 3 Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang BUMN. Nah, Undang-Undang 19 tahun 2003 ini beberapa bulan yang lalu direvisi menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2025. Itu revisi yang ketiga ya.
Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Di pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 2025, pasal 2 ayat 2, ya, dikatakan BUMN melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan. Itu definisinya. Jadi pasal 3 Undang-Undang 19 tahun 2003 diadopsi ke dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 1 tahun 2025 yang maksud dan tujuannya tetap sama, bahwa badan usaha milik negara harus melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang 13 tahun 2003. Oke? Oke. 2 video tadi menjelaskan satu pasal krusial. Satu pasal krusial sudah dapat kita relevansikan, sudah dapat kita koherensikan dengan 3 undang-undang. Cuman satu pasal, ya. Kita relevansikan dengan 3 undang-undang. Kalau naral kita berfungsi di situ, intuisi kita bisa kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Buang itu asumsi dulu, buang itu retorika. Dasarkan semua argumen kepada referensi-referensi, ya. Ini tidak bisa juga kita pahami hanya dengan membaca sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Sebanyak ini apa yang saya pahami di dalam ini belum sampai 50%. Padahal ini saya sudah baca selama 6 tahun, ya. 6 tahun saya baca ini. Oke. Kita kembali kepada hal krusial tadi tentang pasal yang mengatur formulasi upah pokok, di mana PT Pelayaran Nasional Indonesia tidak menaati ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang upah pokok. Itu fakta. Dan tidak pernah ada jawaban dari pihak siapapun untuk membatalkan ketentuan pasal 94 tentang upah pokok proporsional ini berdasarkan undang-undang juga. Semua berdasarkan asumsi, semua berdasarkan pendapat, ya. Di dalam istilah hukum, ketika ada ketidaktaatan pada hukum atau undang-undang, itu disebut lawlessness, ya. Apakah ketentuan yang ada di dalam undang-undang ini, ya, ada di dalam undang-undang ini semua, ya, dapat kita maksimalkan? Dapat. Singkirin aja semua ini, bakar, ya. Kita bakar, lalu kita buat perjanjian, ya, antara perwakilan pekerja, yaitu serikat pekerja, dan manajemen, membuat perjanjian untuk memaksimalkan ketentuan-ketentuan undang-undang awal atau yang mendasar tadi hingga maksimal. Tentu harus berorientasi pada maksimalisasi, ya. Boleh.
pasal 1338 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu membolehkan membuat perjanjian dengan orientasi memaksimalkan ketentuan perundang-undangan. Ini tentang hak pekerja, ya, boleh dilakukan. Nah, ketika perjanjian dibuat oleh beberapa unsur, oleh beberapa pihak, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang kepada unsur atau pihak yang membuatnya. Itu ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu cuma berdasarkan veritas, probitas, justisia. Ya, artinya apa? Dengan perjanjian ini ya, harus didasari kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Artinya pasti jangan berorientasi pada tindakan marginalisasi hak itu. Jadi undang-undang juga mengatur bahwa kita boleh melampaui ketentuan undang-undang. Oke?